Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Hai guys, penduduk bertambah, bonus demografi, atau malah beban bagi negara ini? Topik yang menarik. Yuk, mari kita bahas. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusana Reksa Putri dengan akhiran NIM 152. Perkenalkan, saya Ranita dengan akhiran NIM 138. Halo, perkenalkan nama saya Alfida Zawinunga dengan NIM 220813241158. Nah, Indonesia itu kan ramai, bukan cuma di jalanan, tetapi juga ramai di angka. Bahkan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jadi, setiap tahunnya jumlah ini terus sangat bertambah. Tapi pertanyaan yang sangat sederhana, apakah pertumbuhan penduduk ini menjadi penggerak ekonomi atau masalah justru menjadi beban pada pembangunan? Pertumbuhan penduduk bukan sekedar soal bertambahnya jumlah usia. Dalam ekonomi, ini sebagian negara mengelola tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kalau dikelola dengan baik, penduduk bisa menjadi aset. Tapi, kalau tidak, justru bisa memicu pengangguran dan ketimpangan sosial. Apa itu pertumbuhan penduduk? Secara sederhana gini, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Bisa juga naik, bisa juga melambat. Perubahan ini penting karena sangat berpengaruh pada arah pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk salah satunya di Indonesia ini. Faktor kelahiran adalah pintu masuk utama pertumbuhan penduduk. Dalam data BPS juga menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, kesadaran keluarga berencana, perubahan gaya hidup. Meski begitu, karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar, penurunan angka kelahiran belum tentu membuat pertumbuhan penduduk berhenti. Anak-anak yang lahir hari ini adalah calon tenaga kerja di masa depan. Dan berarti negara harus siap dengan pendidikan dan lapangan kerja yang memadai. Faktor dari kematian juga sangat pengaruh. Di sisi lain, angka kematian di Indonesia relatif stabil dan cenderung rendah. Ini kabar baik, bukan? Karena menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Namun, rendahnya angka kematian juga berarti penduduk hidup lebih lama dan jumlah penduduk terus bertambah. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak sejalan, kondisi ini bisa meningkatkan tekanan pada fasilitas publik seperti kantor kesehatan, jaminan sosial. Faktor migrasi. Di Indonesia juga, migrasi paling sering terjadi dari desa ke kota. Dengan dalih tujuan utama mencari pekerjaan, migrasi tidak menambah jumlah penduduk nasional, tetapi sangat mempengaruhi penyebaran penduduk di kota-kota besar. Jadi semakin padatlah, sementara di daerah tertinggal kehilangan tenaga kerja produktif. Kalau tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan, migrasi bisa memperlebar kesenjangan antara wilayah dari desa ke kota. Kondisi real juga termasuk dari faktor migrasi. Berdasarkan dari data BPS, jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang menariknya adalah struktur penduduk saat ini didominasi oleh usia produktif, yaitu usia kelompok pada umur 15 tahun hingga 60 tahun.
Ini berarti juga di Indonesia sedang memasuki fase yang sangat menentukan bonus demografi. Bonus demografi sering disebut sebagai peluang emas, tetapi peluang ini tidak datang otomatis. Bonus demografi hanya akan menguntungkan jika penduduk usia produktif benar-benar produktif, tanpa pendidikan yang layak, keterampilan kerja, dan lapangan pekerjaan. Bonus demografi justru bisa berubah menjadi lonjakan pengangguran. Dari banyaknya hal, bonus demografi juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan penduduk, yaitu kalau semisal dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk bisa menjadi kekuatan besar di Indonesia. Tenaga kerja yang melimpah, pasar domestik yang luas, dan konsumsi meningkat. Semua ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional. Begitu juga memiliki dampak negatif pada pertumbuhan penduduk. Namun kan realitanya tidak sesuai dan tidak selalu ideal. Namun perencanaan yang matang, pertumbuhan penduduk justru memicu pengangguran, kemiskinan, dan tekanan besar dan pada pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Disinilah tantangan pembangunan mulai sedikit muncul. Dari kesimpulan penjelasan tadi adalah pertumbuhan penduduk juga bukan masalah dan juga bukan jaminan kemajuan pada negara ini. Ia adalah potensi, hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana negara menyiapkan penduduknya untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, terampil, dan produktif. Dari video awal tadi kita mempunyai satu pertanyaan dan jawaban yang sangat penting. Jumlah penduduk bukan berarti beban, selama kita tahu cara mengelolanya. Pada infografis tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk yang ada di Indonesia ini terus meningkat dari 2015 hingga saat ini, baik dari perempuan maupun laki-laki. Namun sayangnya pada laju pertumbuhan penduduk justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang dimana artinya penduduk Indonesia semakin bertambah, tetapi tidak secepat pada tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana tren ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia mulai lebih terkendali, dipengaruhi oleh faktor kelahiran